Okay, welcome back to Spotlight, ladies and gentlemen. So currently we've always been talking about karate and martial art in Japan. So today we're actually just about to speak with also one of the managers in this great club on how do you run a sport like karate here in Indonesia. Now we all know that karate has been in Indonesia for a while, so I'm actually very interested on how to develop some karate athletes, kids and adults here in Indonesia. Okay guys, now currently here with one of the administrators of this great club. Namanya siapa Pak? Haji Sofi Erwanto. Haji, Pak Haji. Erwanto. Okay. Okay, so jadi Pak Haji, can you please explain a little bit more about this dojo? Ya, dojo karate Maharaja ini itu awal mulanya mulai dari DTC. Nah, dia sebelum menjadi dojo, dia harus ngesup dulu sekitar 2 tahun. Nah, setelah dinyatakan kuat oleh pengurus cabang, persyaratannya harus ada 25 orang selama 2 tahun, tidak boleh kurang. Nah, setelah lewat dari 2 tahun, nah, bertahan kohai 25 orang, maka kita baru mendapatkan SK penentuan keputusan menjadi dojo tetap 2016. Nah, jadi sekitar pada saat ini dojo karate Maharaja berusia jalan ke 9 tahun. Nah, saya pribadi itu ingin sekali mau punya dojo, ya. Itu pada saat saya kelas 4 SD tahun 78. Nah, baru direalisasikan ya 50 tahun lebih saya mendapat kepercayaan mengelola dojo karate Maharaja. Dan ini suatu kebanggaan karena kenapa? Generasi muda pada saat ini butuh ekspresi, butuh penyaluran yang untuk mengelola prestasi dan mendapat pengakuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itulah mengapa dojo karate Maharaja saya berusaha keras untuk mempertahankan agar terus walaupun saya juga sudah tidak ada. Gitu. Okay. Okay, but so with your members in this dojo, what are the backgrounds of these people? Are they kids? Are they adults? Or are they people, that just finished work? Or what are the members? What are the backgrounds? TK, ya, balita sampai university, sampai employee, ya. Untuk kondisi saat ini umur 5 tahun sampai 7 tahun itu ada sekitar 20 kohai. Untuk SD sampai SMP sekitar 15. Nah, SMP, SMA sampai 30. Dan yang universitas sampai security. Security itu mendapat pendidikan latihan bela diri di sini. Dan juga untuk orang untuk mengambil referensi menjadi tes masuk sipir atau masuk imigran harus mempunyai bela diri. Dan dia mengambil sertifikatnya di sini. Okay, but so I want to ask as well is with the members, what are the reason why they want to join karate? Ya. Jadi kita ambil 3 alasan mengapa mereka mengambil bela diri, pada khususnya karate. 1, untuk balita ya antara 5 sampai 7 tahun itu agar dia tidak dipengaruhi oleh gadget orang tuanya. Nah, gadget itu kalau tidak bisa dikendalikan itu akan membahayakan anak itu sendiri. Itu. Nah, untuk yang SD sampai SMP, nah itu untuk jalur prestasi. Ya, jadi pada saat dia juara terus mendapat sertifikat, mendapat medali,
Nah itu masuk sekolah itu tanpa tes, jalur merah, jalur karpet merah tanpa tes. Nah disitulah orang-orang tua maupun kauhainya semangat untuk berlatih, itu alasan utama. Dan lagi yang untuk ketiga ya, juga bisa masuk university maupun kerja di pemerintahan, ASN ataupun swasta juga bisa. Okay, but so jadi, I also want to ask as well is what about the categories? Like what sort of categories do you teach here? Kategori in karate ada 2 kategori ya.